dipastikan berlanjut. Pertamina, Bukit Asam, dan Air Products and Chemical telah menaikkan amandemen perjanjian kerjasama dan perjanjian pengolahan DMA. Penandatanganan ini berlangsung secara virtual di Jakarta dan Los Angeles beberapa waktu lalu. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, proyek strategis nasional PSN tersebut akan berlangsung sampai 20 tahun ke depan dengan nilai investasi 2,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 triliun rupiah. Dengan utilisasi di 6 juta ton batu bara per tahun, proyek ini dapat menghasilkan 1,4 juta DME per tahunnya. Pemerintah pun menargetkan produksi DME ini dapat mengurangi import LPG 1 juta ton per tahunnya. Bagaimanakah prospek dan pemanfaatan dari proyek gasifikasi batu bara ke depan? Di Energy Corner saat ini saya sudah tersambung langsung bersama dengan pengamat migas dari Universitas Gadjah Mada UGM, Fahmi Radi. Selamat pagi untuk Anda Pak Fahmi, kabar sehat Pak Fahmi? Selamat pagi Mas Erwin, alhamdulillah sehat-sehat. Baik, Pak Fahmi, dari pemantauan Anda, seberapa progresif sebenarnya gasifikasi batu bara menjadi DME ini Pak? Karena target utamanya adalah agar kita bisa segera meminimalisir dan menekan import LPG. Oke, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa selama ratusan tahun barangkali, pengusahaan batu bara di Indonesia itu kan saya nyebut paradigmanya itu dikeduk kemudian dijual tanpa ada hilirisasi sama sekali tadi itu ya. Nah, pengubahan menjadi DME tadi ini saya kira salah satu bentuk hilirisasi yang akan memberikan nilai tambah, nah kemudian akan menghasilkan energi yang bersih. Nah, bagaimana prospek kedepannya itu ya? Kalau tadi lihat di berita tadi, itu mulai ada penolakan terhadap energi yang mencemari lingkungan tadi. Gitu ya. Mereka sudah mulai beralih ke energi baru dan terbarukan. Nah, dalam konteks inilah gitu ya, saya kira urgensi untuk mengubah batu bara menjadi DME yang menjadi produk substitusi dari gas LPG, ini mempunyai benefit yang cukup besar ya, baik bagi negara maupun akan memberikan profit bagi investornya. Nah, oleh karena itu ya, pemerintah dan juga berbagai pihak ini harus mendukung sepenuhnya dalam pengusahaan DME tadi. Karena ini akan dalam waktu dekat akan menggantikan LPG. Ya. Kita tahu bahwa LPG yang sekarang dipakai Indonesia itu ada masalah. Yang pertama masalahnya adalah konten impornya itu sekitar 83%. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah subsidi yang cukup besar. Nah, kalau ini dana yang ada tadi itu bisa digunakan untuk mendukung DME, saya yakin akan memberikan manfaat dan ini saya kira prospektif gitu ya. Usaha yang prospektif. Baik, akan berikan manfaat dan Anda yakin ini prospektif. Tapi dari kalkulasi Anda Pak sebagai pengamat migas, ini seberapa signifikan nantinya proyek-proyek gasifikasi menjadi DME ini segera bisa menekan import dari LPG kita dan juga membantu neraca perdagangan. Kira-kira kalau dari sisi time frame seberapa bisa dipercepat Pak Fahmi? Nah, kalau sekarang proyek gasifikasi yang dilakukan oleh Pertamina dan juga satu perusahaan di Amerika ini kan sudah ditandatangani persetujuan tadi dan proses konstruksi itu barangkali butuh waktu 2 tahun, setelah itu bisa produksi. Nah, pada saat produksi inilah maka akan dapat menggantikan atau sebagai substitusi dari LPG yang tadi impor kontennya itu sekitar 83%. Nah, dengan penggunaan DME tadi, maka akan ada penurunan impor. Saya kira akan memperbaiki neraca perdagangan hingga mencapai 5,5 triliun
rupiah per tahun gitu ya. Nah ini saya kira jumlah yang cukup besar, kemudian juga menghemat devisa, dan ini akan berikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia itu ya. Terutama misalnya penurunan impor itu dapat menguatkan rupiah juga. Jadi ini cukup prospektif tadi dan akan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia dan akan memberikan pembukaan lapangan pekerjaan, kemudian juga manfaat bagi pemerintah daerah di Tanjung Enim. Ini saya kira manfaatnya sangat besar, sehingga selain urgensi, saya kira ini memang harus segera direalisasikan ini. Oke, segera direalisasikan. Tantangan yang Anda catat dan Anda baca apa saja Pak Fahmi Radi di tengah perjalanan untuk segera direalisasikan tadi? Adakah potensi-potensi disrupsi yang Anda dalam tanda kutip baca? Nah, yang pertama kan sumber utama DM itu kan batu bara yang ini dihasilkan di Indonesia itu ya. Artinya itu tidak ada impor sama sekali. Iya. Nah, hanya masalah yang akan timbul itu ya. Karena selama ini pengusahaan batu bara itu kan selalu untuk pasar ekspor dan itu sesuai dengan harganya, itu sesuai dengan mekanisme pasar. Pada saat harganya tinggi maka memang diuntungkan. Nah, dalam kondisi macam itu barangkali tidak ada keperluan bagi pengusaha gitu ya untuk menjual batu baranya pada perusahaan yang menghasilkan DME tadi. Nah, ini akan terjadi gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi tadi, maka selain insentif yang diberikan pemerintah perlu membuat regulasi gitu ya, yang memberlakukan semacam DMO, Domestic Market Obligation. Artinya memberi kewajiban kepada pengusaha batubara itu menjual sebagian, misalnya 20% pada perusahaan DME tadi. Tanpa itu maka akan kesulitan bahan baku bagi DME yang akan dihasilkan. Mari kita bicarakan secara spesifik Pak Fahmi, ini proyek gasifikasi batubara di Tanjung Enim. Ini adalah yang pertama di Republik Indonesia. Targetnya proyek ini bisa mulai beroperasi di kuartal kedua paling tidak 2024 nanti. Target produksinya juga sudah ditetapkan Pak Fahmi di 1,4 juta DME per tahunnya. Sebagai proyek pertama dan dari kalkulasi Anda Pak Fahmi, seberapa realistis kalau kita berbicara mengenai target-target ini? Karena nanti dimulainya baru di kuartal kedua 2024. Nah, kalau saya memperhitungkan kelayakan dari proyek tadi, misalnya dihitung dari net present value-nya, kemudian IRR-nya, itu saya kira sangat layak itu ya, sangat layak dan itu prospektif. Karena yang jelas ada pasarnya tadi, potensial marketnya itu kan sudah tersedia. Jadi misalnya menggantikan LPG gitu ya, dan jumlah ini akan terus meningkat gitu ya. Nah, hanya di awal, karena ini kan juga menggunakan teknologi dari perusahaan partner dari Amerika gitu ya, maka investasinya itu memang cukup besar juga. Nah, akan muncul masalah gitu ya, barangkali harganya di awal itu masih akan lebih mahal dibanding LPG misalnya. Nah, tetapi pada saat perusahaan yang pertama tadi sudah mencapai kapasitas normal, maka saya yakin harganya akan sama atau minimal di bawah LPG tadi. Nah, oleh karena itu di awal pengusahaan ini agar investasi tadi itu juga menarik gitu ya, maka perlu ada berbagai insentif gitu ya. Apakah itu fiskal insentif, bahkan di awal itu dibutuhkan semacam subsidi harga gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan, ini kan sesungguhnya kan tinggal mengalihkan subsidi LPG 3 kilo yang selama ini kan membengkak, barangkali di awal itu bisa dialokasikan sebagai subsidi DME. Gitu. Tetapi kalau sudah mencapai kapasitas normal dan efisien, harganya lebih murah, maka pada saat itu subsidi harus ditarik kembali. Gitu ya.
Baik. Itu Mas Erwin. Ya, Pak Fahmi Radi, ditahan terlebih dahulu, kita akan lanjutkan dialog kita lepas jeda. Pastikan Anda masih bersama kami, dialog bersama dengan Fahmi Radi di segmen khusus Energy Corner akan berlanjut sesaat lagi. Masih di segmen khusus Energy Corner, saya juga masih tersambung langsung bersama dengan pengamat migas dari Universitas Gadjah Mada, UGM, Fahmi Radi. Pak Fahmi, mari kita lanjutkan untuk memuluskan jalannya proyek ini. Juga pemerintah sudah menyiapkan ada sebanyak totalnya sekitar 9 insentif. Sudah tepatkah insentif-insentif tersebut dari informasi yang Anda peroleh, Pak Fahmi? Apakah terlalu dalam tanda kutip banyak juga yang mengatakan mengobral insentif, Pak? Nanti dikhawatirkan malah justru 9 insentif ini pada ujungnya bisa membebani pemerintah sendiri. Saya kira untuk proyek DME ini mengingat pentingnya proyek tadi bagi bangsa ini, kemudian juga akan memberikan manfaat dan multiplier effect gitu ya bagi bangsa ini, maka sudah sewajarnya gitu ya kalau pemerintah kemudian taruhlah mengobrol insentif gitu ya, karena insentif itu memang dibutuhkan gitu ya bagi investor untuk memulai proyek dari DME tadi. Bahkan tadi saya mengatakan kalau kapasitasnya itu belum mencapai kapasitas normal, barangkali harganya akan bisa lebih mahal dibanding dengan harga LPG. Iya. Nah, oleh karena itu ya ini selain insentif, bahkan subsidi harga itu bisa juga diterapkan. Nah, kalau benar subsidi harga tadi, ini kan tinggal mengalihkan gitu ya. Sesungguhnya kan subsidi harga untuk LPG itu kan jumlahnya juga dalam besar gitu ya. Dan itu bermasalah juga dengan subsidi yang tidak tepat sasaran gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan time frame waktu, misalnya dalam 5 tahun pertama produksi, pemerintah berikan subsidi misalnya. Nah, setelah 5 tahun maka subsidi tadi harus ditarik kembali. Nah, semua insentif yang tadi, obrolan insentif tadi, dan juga subsidi kalau memang usulan saya disetujui gitu ya, ini juga sekali lagi untuk agar proyek dari DME ini dapat berjalan karena tidak hanya manfaat ekonomi gitu ya, karena ini akan menghasilkan suatu energi yang bersih lingkungan, yang kemudian juga tidak membahayakan umat manusia. Ini kalau dikalkulasi dia, itu nilainya juga besar juga. Maka saya pribadi gitu ya, sangat mendukung pemerintah memberikan berbagai insentif, utamanya adalah fiskal insentif gitu ya. Dan juga bahkan kalau perlu subsidi. Nah, memang beban insentif ini kan mengurangi pendapatan. Kalau untuk tax insentif itu kan mengurangi pajaknya gitu ya. Nah, memang di situ, atau ini akan mengurangi kinerja dari Departemen Keuangan dalam memperoleh pajak misalnya. Nah, tetapi ada kepentingan yang lebih besar gitu ya. Bangsa, bahkan tadi masalah perekonomian, multiplier effect, kemudian energi yang bersih, ini kalau misalnya ini dikuantifikasikan dalam bentuk rupiah atau dolar, itu jumlahnya juga besar sekali gitu ya. Sehingga tidak ada alasan gitu ya untuk menolak adanya berbagai insentif dan bahkan subsidi dari pemerintah agar apa? Agar proyek DME yang pertama kali ini dapat berjalan dengan lancar dan kemudian memberikan berbagai benefit. Itu Mas Erwin. Baik, sebagai penutup Pak Fahmi, karena Anda tadi juga sudah menyebut mengenai energi bersih, kemudian EBT dan sebagainya, proyek gasifikasi batubara ini juga diyakini dengan sangat akan bisa membantu banyak target bauran EBT di 23% nanti di 2025. Anda sendiri memandangnya seperti apa dari perspektif Anda, Pak Fahmi? Nah, awalnya saya pesimis gitu ya, target yang ditetapkan 23% itu bisa dicapai atau tidak. Karena beberapa proyek EBT seperti D20, D30 itu kan saya lihat berhenti gitu ya. Sementara untuk proyek-proyek yang lain seperti tenaga matahari, tenaga angin, ini juga belum ada yang baru gitu ya. Nah, gasifikasi ini saya kira
salah satu upaya itu ya, nanti untuk mencapai target yang telah ditetapkan tadi. Dan kemudian juga itu ya, ini akan berikan kontribusi zero carbon itu ya. Jadi pada saat Paris Agreement itu kan menetapkan target bahwa 2050 itu ada zero carbon itu ya. Nah, gasifikasi ini kan mengubah batu bara yang menghasilkan energi kotor yang mencemari lingkungan menjadi suatu energi yang bersih. Dan kita punya pasar itu ya, dalam negeri, bahkan nanti kalau sudah efisien bisa diekspor juga itu ya. Maka sekali lagi kita harus dukung proyek ini. Dan yang lebih penting juga itu ya, jangan sampai proyek ini ada penolakan dari pengusaha batubara. Karena barangkali pengusaha batubara akan lebih untung menjual di pasar ekspor yang harganya lebih mahal misalnya itu ya. Nah, oleh karena itu pengusaha batubara itu juga mendukung dan merubah paradigma itu ya. Jadi kalau paradigma pengusahaan batubara selama ini keduk jual, maka harus dirubah keduk hilirisasi dan jual. Nah, kalau kemudian tidak bisa secara sukarela, maka pemerintah perlu membuat regulasi yang mengatur adanya DMO yang mewajibkan bagi pengusaha batubara melakukan hilirisasi menghasilkan DME tadi. Itu Baik. Mas Erwin sebagai penutup. Pak Fahmi Radi, Anda adalah pengamat migas dari Universitas Gadjah Mada UGM. Terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama CNBC Indonesia pagi ini. Sehat selalu Pak Fahmi Radi, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih, sama-sama Mas Erwin. Saya juga dengan senang hati bisa menyampaikan sesuatu yang barangkali bermanfaat gitu ya. Terima kasih Terima Pak kasih, Fahmi. sehat selalu juga Selamat ke pagi. Mas Erwin. Selamat pagi.